Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Syahra dengan NIM 20220253. Baiklah, di dalam video ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sistem operasi. Tujuan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Siddiq STMkom. Berbicara soal sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang sangat kompleks. Hal-hal yang ditanganinya bukan hanya satu atau dua saja, melainkan ada banyak hal, mulai dari perangkat lunak, perangkat keras, program yang sedang berjalan, sampai penggunanya. Dengan demikian, menyebabkan sistem operasi memiliki banyak sekali komponen-komponen yang memiliki fungsinya masing-masing. Komponen-komponen tersebut saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu efisiensi kerja per seluruh perangkat komputer dan kenyamanan penggunaan dalam sistem operasi. Dapat dibayangkan jika sistem operasi tidak memiliki satu saja dari komponen tersebut, dapat dipastikan bahwa sistem operasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Bayangkan jika kita memiliki sistem operasi namun tidak bisa menangani program yang sedang berjalan, dapat dipastikan kita mungkin tidak akan bisa mendengarkan musik sambil mengetik atau bahkan sambil berselancar di dunia maya yang seperti kita lakukan saat ini. Kegiatan sistem operasi. Dalam kegiatan sehari-hari, sistem operasi memiliki mekanisme untuk memastikan dirinya dan program yang sedang berjalan sampai pengguna dari data-data dari pengguna berjalan dengan baik. Dua mode tersebut yaitu user mode dan eksekusi program mode dikendalikan oleh pengguna dan kernel mode. Di eksekusi program dikendalikan oleh sistem operasi dinamakan dual model operation. Sebuah bit yang disebut mode bit ditambah ke perangkat keras untuk menunjukkan mode operasi saat itu. Satu untuk kernel mode dan satu user mode. Jenis-jenis sistem operasi komputer. MS-DOS atau Disk Operating System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian instruksi menghabiskan memori komputer. Namun, kelemahannya instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. 2. Sistem operasi Windows. Windows menjadi operasi sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows mudah ditemukan dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama sistem Windows yaitu cara menjalankan instruksinya sangat mudah, sedangkan kelemahannya adalah sangat gampang terkena virus. Sistem operasi Linux. Linux juga cukup banyak atau sering digunakan oleh pengguna komputer, walaupun jumlahnya lebih sedikit dari penggunaan operasi Windows. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi atau meningkatkan kinerja sistemnya. Kelemahan dari sistem operasi Linux yaitu cara instalasinya susah dibandingkan Windows, ya sangat ribet. Namun kelebihannya, operasi Linux bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan oleh pengguna yang paham teknologi. Sistem operasi Mac OS. Mac OS juga sering disebut dengan Macintosh. Sistem operasi ini sering disediakan di komputer Apple. Penggunaan sistem ini lebih sedikit dibandingkan sistem Windows dan Linux. Kelebihan sistem ini yaitu tidak mudah terkena virus, sedangkan kelemahannya ialah menjalankan sistem operasi ini agak susah dibandingkan Windows dan Linux. Cara kerja sistem operasi yaitu 1. Melakukan manajemen proses.
yaitu artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan sebagainya. 2. Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunaannya. Baiklah, di dalam sistem operasi yang akan kami bahas yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, manajemen sistem MK, manajemen penyimpanan sekunder, dan proteksi dan keamanan. Semua itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Sitorus. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses dan manajemen memori. Manajemen proses yaitu suatu cara atau tindakan dalam membagi mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sistem operasi bertugas dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses, diantaranya membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. 2. Melanjutkan proses. 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. 5. Menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Dan di sini manajemen memori yaitu suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi memori bagi proses. Manajemen memori mempunyai jenis yaitu 1. ROM, Read Only Memory, adalah memori yang hanya dapat dibaca saja. ROM, Programmable ROM, dan memori yang dapat diprogram tetapi tidak dapat dihapus lagi. EEPROM, Electrically PROM, adalah memori yang dapat diisi melalui listrik dan dapat dihapus. EEPROM, Erasable EEPROM, adalah memori yang dapat diisi dan dihapus dengan listrik. Ciri utama EEPROM adalah isi tetap ada dan tidak mudah dihapus meskipun daya listrik komputer terputus. EEPROM, Electrically PROM, adalah memori yang dapat diisi melalui listrik dan dapat dihapus. Saske Memory. Saske Memory berkapasitas yang memiliki kecepatan tinggi yang dipasang di antara prosesor dan memori utama. Instruksi dan data yang sering diakses oleh prosesor ditempatkan di dalam memori Saske sehingga dapat lebih cepat diakses oleh prosesor. Jika data atau instruksi yang diperlukan tidak tersedia dalam Saske, maka prosesor akan mencari dalam memori utama. Fungsi manajemen memori yaitu 1. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori yang ke proses yang memerlukan. 3. Mendelokasikan memori dari proses telah selesai. 4. Mengelola swapping atau packing antara memori utama dan disk. Syarat pengelola memori. 1. Relokasi. Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi atau dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang melokasikan program dalam memori utama.
2. Proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. 3. Sharing. Memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. 4. Organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Partisi memori. Partisi memori adalah pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Delina Bermarpaung sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan presentasi kami, yaitu manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas yang telah dibuat harus dapat diakses lebih dari satu proses, dapat dibaca, dan bahkan menulis yang baru. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Berkas-berkas yang telah dibuat ini akan diatur oleh sistem operasi, bagaimana strukturnya, namanya, aksesnya, dan lain-lain. Bagian dari sistem operasi yang mengatur masalah-masalah ini disebut dengan sistem berkas. Manajemen sistem berkas atau disebut juga dengan manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi secara terstruktur. Karena sifat dari manajemen berkas itu ialah berkas yang mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau tersusun. Manfaat dari manajemen ini dapat mengurangi resiko kehilangan file yang dikarenakan tertimpa file-file yang lain secara tidak sengaja dan hal yang tidak kita inginkan. Dan sistem operasi bertanggung jawab dalam pembuatan dan penghapusan berkas. Artinya, sistem operasi dapat membuat atau menghapus berkas yang telah ada. Dan yang kedua, sistem operasi bertanggung jawab pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary stroke atau menempatkan berkas ke penyimpanan sementara. Yang kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Yang tadinya berkas ditempatkan ke secondary stroke akan dipindahkan ke penyimpanan permanen. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu manajemen sistem I/O. Sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam dalam membuka, membaca, menulis, dan menutup. Dan dalam sistem komputer, manajemen I/O sangat diperlukan karena I/O adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Kerjaan utama yang sering dilakukan oleh sistem komputer selain melakukan komputasi adalah melakukan yang namanya masukan dan keluaran, input-output, yang disebut juga dengan I/O. Manajemen I/O diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat I/O tanpa harus menganalisa terlebih dahulu. Fungsi dari manajemen I/O itu sendiri ialah mengirim perintah file ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan. Device pada sistem komputer amatlah beragam. Masing-masing perangkat I/O memiliki karakteristik yang khas. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Artinya, saat kita membuka suatu aplikasi yang satu,
itu tidak akan terganggu ketika kita membuka satu aplikasi baru. Komponen sistem operasi untuk manajemen I/O yaitu buffer, menampung sementara data dari ke perangkat I/O. Yang kedua, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Yang artian berkas diatur supaya berurut dalam melakukan input atau output. Dan yang ketiga, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Safitri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder adalah sarana penyimpanan yang berbeda satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus sehingga harus melewati MK. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Jenis-jenis media penyimpanan sekunder saya ambil ada 8, yaitu hard disk. Yang pertama, hard disk. Tugas dari sebuah hard disk adalah melakukan penyimpanan. Semua yang disimpan di komputer kita ada di sebuah hard disk. Bukan hanya dokumen, gambar, musik, dan video, program preferensi, bahkan sistem operasi, semuanya disimpan dalam hard disk komputer kita. Yang kedua, CD atau DVD. CD atau compact disk adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis, bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. Yang ketiga, mobile storage. Perangkat mobile pada umumnya dapat menyimpan informasi di 3 lokasi. Salah satunya adalah memori internal. Memori internal adalah perangkat mobile terdiri dari RAM dan ROM. Yang keempat, tape. Tape merupakan metode penyimpanan rekaman gambar dan bunyi dalam pita magnetik. Berbeda dengan film teatrikal, akan tetapi kaset audio sudah jarang kita temui saat ini karena banyak yang sudah beralih ke CD. Yang kelima, floppy disk. Floppy disk ini seringkali kita sebut dengan disket. Sekarang disket ini tidak dalam kategori kepunahan. Floppy disk ada 2 jenis, yang membedakan hanya beda ukuran fisik dan ukuran data yang dapat ditampung. Yang keenam, zip disk. Zip disk biasa juga disebut dengan zip drive. Pertama kali diperkenalkan oleh Lamega dengan ukuran 35 inch. Zip disk ini mempunyai kapasitas yang cukup bervariasi antara lain 100 MB, 250 MB, dan 750 MB. Type zip disk diciptakan dengan tujuan untuk menggantikan fungsi dari floppy disk yang dirasa mempunyai banyak kelemahan dan hal kapasitas tampung data. Yang ketujuh, smart card. Smart card adalah media penyimpanan yang mirip dengan kartu ATM dan dapat menyimpan data pada sebuah mikroprosesor tipis yang dibenamkan dalam sebuah kartu. Yang kedelapan, USB disk. USB sendiri merupakan alat penyimpanan yang dapat digunakan dengan cara memasukkannya ke port USB pada sebuah komputer atau portable device. Bentuknya sendiri sekarang sudah bervariasi di pasaran. Ada yang berbentuk boneka, robot, bahkan ada yang berbentuk lempengan tipis saja. Dan slide selanjutnya, sarana penyimpanan sekunder memiliki ciri-ciri umum, yaitu ada 4. Yang pertama, non-volatil. Walaupun
Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Dalam struktur organisasi komputer modern, sarana penyimpanan sekunder terhubung dengan node bright yang berhubungan sarana penyimpanan sekunder pada MK dengan bus CPU. Yang ketiga, lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses dibandingkan dengan pengaksesan di memori utama selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah. Hal itu juga dikarenakan adanya mekanisme berputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Yang keempat, harganya yang murah. Perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Selanjutnya, sarana penyimpanan sekunder memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan. Yang kedua, penyimpanan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Yang ketiga, memori virtual. Memori virtual adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alat-alat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Selanjutnya, ada tren perkembangan storage device dan pengaruhnya terhadap pengguna. Kebutuhan data yang cukup besar itulah memacu perkembangan media penyimpanan ini. Zaman serba cepat menuntut hardware untuk mampu melakukan dan menyimpan data sebesar apapun yang diperlukan. Oleh karena itu, penelitian untuk size dan ukuran selalu dilakukan demi terciptanya inovasi terbaru dalam hal media penyimpanan. Tentunya, dampak dari perkembangan ini menumpuknya sampah elektronik dari barang atau media penyimpanan yang memang umurnya sudah lama atau sudah ketinggalan zaman. Dengan perubahan yang cukup cepat dewasa ini, maka sampah elektronik juga semakin banyak. Dengan banyaknya sampah elektronik yang tidak mudah terdegradasi ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan rusaknya lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang proteksi dan keamanan. Istilah keamanan dan proteksi ini sering digunakan secara bergantian, namun banyak orang yang salah mengartikan perbedaan antara keamanan dan proteksi. Keamanan sendiri mengacu pada seluruh masalah keamanan, sementara proteksi mengacu pada mekanisme sistem yang digunakan untuk melindungi informasi pada sebuah sistem komputer. Keamanan ini sangat diperlukan untuk menjaga dan menjamin sumber daya tidak dicuri ataupun dimodifikasi oleh pihak-pihak tidak terotorisasi. Dan pengamanannya ini termasuk dalam masalah teknis. Keamanan sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada external security, yang kedua ada user interface security, dan yang terakhir ada internal security. External security yaitu keamanan yang berkaitan dengan penanganan fasilitas komputer dari penyusup ataupun hacker. Selain itu, external security ini juga berkaitan dengan pengamanan sistem komputer dari sebuah bencana. Yang kedua, user interface security yaitu mengidentifikasi pemakai sebelum diizinkan mengakses program ataupun menjalankan data yang disimpan. Dan yang terakhir ada internal security. Internal security ini merupakan sistem keamanan yang berkaitan untuk pengamanan perangkat keras dan sistem operasi
yang menjamin operasi yang handal untuk menjaga keamanan sebuah data ataupun informasi. Di sini juga ada kebutuhan keamanan yang terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada kerahasiaan atau bisa disebut dengan privacy. Kerahasiaan ataupun privacy ini dapat diakses oleh pihak terotorisasi dan menjaga keutuhan data ataupun informasi pada sebuah sistem. Dan yang kedua ada integrity, di mana integrity ini merupakan sumber daya sistem komputer yang hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang terotorisasi. Dan yang ketiga ada ketersediaan ataupun availability, di mana ketersediaan ini merupakan sumber daya sistem komputer yang tersedia bagi pihak-pihak yang terotorisasi dan hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Dan di sini saya akan menambahkan ada 2 masalah penting keamanan. Yang pertama ada kehilangan data yang disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu bencana, di mana bencana ini dapat menyebabkan kehilangan sebuah data yang contohnya seperti banjir, kerusuhan, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu disebabkan oleh perangkat keras ataupun perangkat lunak yang contohnya seperti tidak berfungsinya pemroses dan tidak terbaca disk. Dan yang terakhir ada kelalaian manusia yang dapat menyebabkan kehilangan sebuah data. Masalah penting keamanan yang kedua ada penyusup, di mana penyusup ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penyusup pasif yang hanya bisa membaca data yang tidak terotorisasi, dan yang kedua ada penyusup aktif di mana dia dapat mengubah sebuah data pada sebuah ancaman terhadap sistem komputer juga dapat dikategorikan menjadi 4 ancaman. Yang pertama ada interupsi, di mana sumber daya sistem komputer dihancurkan. Contohnya seperti penghancuran hard disk ataupun pemotongan kabel-kabel tertentu. Yang kedua ada intersepsi, di mana pihak yang tidak terotorisasi dapat mengakses sumber daya. Contohnya seperti penyadapan ataupun pemberian file-file palsu. Yang ketiga ada modifikasi, di mana pihak yang tidak terotorisasi tidak hanya dapat mengakses sumber daya, tapi juga dapat merusak sumber daya tersebut. Contohnya seperti mengubah nama file ataupun pengubahan program. Dan yang terakhir ada fabrikasi, di mana fabrikasi ini pihak yang tidak terotorisasi menambahkan objek-objek palsu seperti pesan-pesan palsu ataupun record palsu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang mana di sini saya akan menjelaskan bagian rangkuman. 1. Sistem informasi adalah suatu sistem yang kegiatannya ditujukan untuk pengolahan data dan juga sebagai perantara komunikasi antara user dengan komputer. Selain itu juga sebagai pengatur setiap tindakan atau perintah yang diminta oleh user. 2. Sistem informasi terbagi atas 6 bagian, yaitu A. Manajemen proses, B. Manajemen memori utama, C. Manajemen sistem berkas, D. Manajemen sistem masukan atau keluaran yang biasa disebut dengan input ataupun output, E. Manajemen penyimpanan berkas, F. Proteksi dan keamanan. 3. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya juga melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. 4. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem informasi. 5. Manajemen proses adalah rangkaian proses penetapan tujuan, perencanaan atau pengendalian, dan pengawasan kinerja suatu proses. 6. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti A. Membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. B. Menunda atau melanjutkan proses.
Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Apabila terjadi dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. C. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama. Juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. D. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya berbagi sumber daya antar proses satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. E. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh orang lain. 7. Manajemen memori utama adalah sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau jutaan. 8. Tugas manajemen memori utama adalah untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem itu sendiri. 9. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. 10. Berkas atau file adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. 11. Manajemen sistem berkas adalah tindakan yang dilakukan sistem informasi dalam mengelola berkas atau file. 12. Selain itu, sistem informasi harus dapat melakukan operasi-operasi pada berkas seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan berkas tersebut pada sarana penyimpanan sekunder. 13. Penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. 14. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem informasi. Objek-objek tersebut bisa perangkat keras komputer ataupun perangkat lunak komputer. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.